Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai reformasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal Agipari, NPM saya 251000047. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan titik balik bagi bangsa Indonesia dalam membangun sistem politik, hukum, dan sosial yang lebih demokratis. Salah satu agenda utama reformasi adalah penegakan hak asasi manusia. Sebab pada masa sebelum banyak terjadi pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, seperti pemberantasan kebebasan berpendapat, penghilangan paksa, serta kekerasan terhadap masyarakat sipil. Apa itu HAM? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial. Hak ini mencakup hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak diperlakukan sama di depan hukum, dan banyak lagi. Dalam konteks reformasi, negara berkewajiban memastikan hak-hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Reformasi 1998 dan perubahan penting terkait HAM. Reformasi membawa beberapa langkah konkret yang memperkuat pelindungan HAM. Yang pertama, amandemen UUD 1945. Konstitusi Indonesia mengalami 4 kali amandemen 1999 dan 2002. Pada amandemen ini, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki bab khusus tentang hak asasi manusia, yaitu bab XA yang membuat berbagai jaminan HAM seperti kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan pendapat, dan jaminan persamaan di depan hukum. Ini adalah dasar hukum yang sangat kuat bagi pelindungan HAM di Indonesia. Yang kedua, pembentukan lembaga dan instrumen HAM. Reformasi juga memperkuat lembaga penegak HAM, antara lain yaitu Komnas HAM yang diperkuat peran dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan pelanggaran HAM. Yang kedua, Pengadilan HAM yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, peningkatan kebebasan sipil, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan menyampaikan pendapat mengalami kemajuan signifikan. Media menjadi lebih bebas dan masyarakat dapat menyuarakan kritik maupun tuntutan kepada pemerintah tanpa takut ditekan seperti pada masa Orde Baru. Yang keempat, upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Walau banyak kasus yang masih menghadapi hambatan, reformasi membuka ruang bagi penyelidikan kembali kasus-kasus seperti tragedi 1965, penculikan aktivis 1997-1998, tragedi Semanggi, dan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen meskipun belum tuntas untuk memberikan keadilan kepada korban. Tantangan penegakan HAM setelah reformasi. Meski banyak kemajuan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat, terutama terkait pertanggungjawaban hukum para pelaku. Yang kedua, kasus kekerasan terhadap jurnalis, aktivis, dan masyarakat adat yang masih menunjukkan perlunya penguatan rule of law. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang masih terjadi di beberapa daerah. Yang keempat, pelanggaran HAM dalam sektor keamanan, misalnya penyalahgunaan kekuasaan aparat. Tantangan ini menandakan bahwa semangat reformasi belum sepenuhnya usai. Ia masih membutuhkan konsistensi dan komitmen dari seluruh unsur negara dan masyarakat. Harapan ke depan untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar demokratis dan menjunjung tinggi HAM, kita perlu yang pertama mendorong penegakan hukum yang adil dan independen, memperkuat pendidikan HAM di sekolah, lembaga pemerintahan, dan masyarakat umum. Yang ketiga, penuntut transparansi serta akuntabilitas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Yang keempat, mengembangkan budaya toleransi dan menghargai keberagaman. Reformasi bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi proses yang terus berlanjut, dan generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan HAM tersebut.
Sebagai kesimpulan, reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Walau berbagai tantangan masih ada, komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan HAM ditegakkan secara konsisten. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.